Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Gunawan Nawawi, NPM 205030/20. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan pemilihan bahasa serta bahasa dan kebudayaan. Baik, yang pertama ada sikap bahasa. Adapun pengertian dari sikap bahasa adalah dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan, pendirian, keyakinan, atau pendapat, sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Sesungguhnya sikap itu adalah fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Selanjutnya ada 3 ciri sikap bahasa menurut Garpin dan Matiot. Yang pertama ada kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua ada kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, ada kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Berikutnya ada pemilihan bahasa. Menurut PASOD 1984, hal pertama yang terbayang bila kita memilihkan bahasa adalah bahasa keseluruhan. Dalam hal memilih ini ada 3 jenis pilihan yang dapat dilakukan, yaitu pertama, 1 alih kode, 2 campur kode, 3 dengan memilih satu variasi bahasa yang sama. Selanjutnya ada bahasa dengan sasaran domain di Indonesia. Di Indonesia secara umum digunakan 3 buah bahasa dengan 3 domain sasaran, yaitu 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa daerah, dan yang ketiga ada bahasa asing. Selanjutnya ada hakikat kebudayaan. Kruber dan Kikom 1952 telah mengumpulkan berpuluh-puluh definisi mengenai kebudayaan dan mengelompokkannya menjadi 6 golongan menurut sifat definisi itu, yakni yang pertama ada definisi yang deskriptif, yang kedua definisi yang historis, yang ketiga definisi yang normatif, yang keempat ada definisi yang psikologis, yang kelima ada definisi yang struktural, dan yang keenam ada definisi yang genetik. Selanjutnya hubungan bahasa dan kebudayaan. Masinambo 1985 malah menyebutkan bahwa bahasa istilah beliau kebahasaan dan kebudayaan merupakan 2 sistem yang melekat pada manusia. Juga mempersoalkan bagaimana hubungan antara kebahasaan dan kebudayaan itu, apakah bersifat subordinatif ataukah bersifat koordinatif. Kalau bersifat subordinatif, mana yang menjadi main system dan mana pula yang menjadi subsistem. Kebanyakan ahli memang mengatakan bahwa kebudayaanlah yang menjadi main system, sedangkan bahasa hanya merupakan subsistem. Yang terakhir ada etika bahasa. Menurut Kedalaksana 1982 ada 8 jenis kata untuk menyapa seseorang. Yang pertama kata ganti, nama diri, istilah perkerabatan, gelar dan pangkat, bentuk nomina pelaku. Keenam ada bentuk nomina. Ketujuh kata-kata diektis. 8 bentuk zero tanpa kata-kata. Kesimpulannya, sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seorang terhadap suatu bahasa, sehingga sikap bahasa mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Sedangkan pemilihan bahasa adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu peristiwa komunikasi.